Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar daring. Ini adalah pembelajaran kita yang terakhir di semester ganjil. Karena pada minggu depan kita sudah mulai ulangan. Nanti minggu depan akan dikirim soal ujian akhir semester di grup WA. Ini adalah pertemuan atau pembelajaran yang terakhir untuk semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Yang menyampaikan materi pada malam hari ini yaitu Pak Salimin. Beliau yaitu mata pelajaran pengembangan kapasitas. Jadi pada malam hari ini tema yang beliau sampaikan yaitu stop jahat pada diri sendiri. Nanti kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Salimin. Kepada Pak Salimin saya persilakan. Ya baik, terima kasih untuk Pak Billy Grim sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi malam hari ini sesuai dengan bidang yang dipercayakan kepada saya sebelumnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat bergabung, selamat mendengarkan pemaparan tentang materi yang saya siapkan pada saat ini untuk dibicarakan. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang peningkatan kemampuan diri, ya tidak terlepas daripada mengenal diri sendiri. Itu intinya, mengenal diri sendiri, memahami diri sendiri. Di malam hari ini, judul yang saya akan sampaikan dari materi daring ini yaitu stop jahat pada diri sendiri. Di materi ini akan menjawab banyak hal nantinya. Salah satu, mengapa minder, malu, dan menganggap diri tidak seistimewa orang lain atau tidak seperti orang lain. Ini kenyataan yang sering dialami oleh banyak orang hari-hari ini ya. Siapapun dan latar belakang apapun banyak mengalami hal ini. Penolakan terhadap diri sendiri. Karena itu kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita menemukan kemampuan diri kita ini, menemukan potensi diri kita ini, ya kita mengenal diri kita sendiri. Saudara, melalui materi ini kita akan mengenal itu yang lebih dulu tanda-tanda orang jahat pada diri sendiri. Tanda-tanda orang jahat pada diri sendiri. Ada beberapa gejala yang sering muncul pada seseorang ya, yang jahat pada diri sendiri dengan istilah, sebenarnya saya pakai istilah jahat pada diri sendiri, halusnya sebenarnya tidak menerima diri sendiri itu sebenarnya. Yang pertama, orang itu curiga pada diri sendiri. Ini kalau orang jahat pada diri sendiri itu curiga ya. Sifat curiga itu selalu memponis diri tidak baik gitu. Tidak sehebat orang lain, tidak sesempurna orang lain. Yang kedua itu membanding diri sendiri dengan orang lain. Orang lain begini, saya kok begini. Orang lain bisa ini, saya kok tidak. Nah, ini dia. Ini tanda-tanda yang sering muncul pada seseorang yang seperti yang saya maksudkan ini, jahat pada diri sendiri. Kemudian tidak bersyukur atas apa yang dimiliki. Nah, ini kalau orang sudah menolak diri di pemikirannya itu selalu merasa tidak puas. Oh, saya ini kurang ini, saya tidak seperti ini, saya tidak seperti si A, si B, si C. Si C itu kulitnya begini, saya begini. Si D itu hidungnya begini, saya begini. Nah, jadi itu tidak bersyukur, tidak pernah merasa
puas dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi gambaran tentang tanda-tanda jahat pada diri sendiri itu intinya adalah menolak diri ya. Menolak diri karena menganggap diri tidak bernilai. Tidak seistimewa yang dipikirkan oleh kita dan dibanding-banding pada orang lain. Itulah sikap jahat pada diri sendiri. Baik, sebelum saya masuk kepada poin-poin penyampaian saya mau bercerita. Lebih dahulu ada sebuah cerita, itu tentang anak gajah yang tertambat pada tiang patok. Suatu hari seekor anak gajah kira-kira berumur 10 bulan, dia terpisah dari induknya, berjalan terpisah dari induknya, lalu ditemui pemburu. Pemburu berada di hutan itu dan menemuinya, ditangkap pemburu, dibawa ke rumahnya, lalu setelah tiba di rumah, pemburu itu memasang rantai di leher gajah itu dan mengikat rantai itu pada tiang patok dengan tujuan supaya gajah itu tidak pergi, tidak hilang, tidak kembali ke habitatnya di hutan. Lalu awal-awal gajah itu dirantai, diikat, dia memberontak ya. Dia ngamuk, dia marah, dia mencoba memutus rantai yang mengikatnya itu, tapi tidak mampu, gagal terus. Mau mencabut tiang patok pun gagal. Akhirnya karena memang usahanya itu gagal, gajah itu pun merelakan diri untuk dipelihara, dijaga oleh pemburu itu. Nah, setelah lama di situ, pemburu itu memelihara gajah itu dengan baik ya, dikasih makan yang cukup, dipelihara dengan baik sehingga gajah akhirnya betah, senang dia ada di tempat dalam kekuasaan pemburu itu, walaupun dia dalam keadaan terantai, dia senang. Lalu kemudian dalam berjalannya waktu, gajah itu menjadi besar, kekuatannya pun bertambah besar, dan berat badannya besar. Sampai 10 tahun berjalan, gajah itu bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan sempurna. Gajah sadar juga bahwa dia sedang terikat rantai. Terikat rantai, dan rantai itu disatukan dengan tiang patok. Nah, setelah dia dewasa, dia kepikiran, saya ini sudah dewasa ini, sudah kuat. Tenaga saya sudah 10 kali lipat kuat dari yang dulu. Itu pikirannya. Tetapi ketika dia sadar, dia sedang terrantai, dan rantai itu menyatu dengan tiang patok yang tertancap di tanah, timbul dalam hatinya, bukankah 10 tahun yang lalu, saya sudah mencoba memutus rantai ini, mencabut tiang patok ini, dan saya selalu gagal. Hari ini pasti juga saya gagal, sekarang pun saya tidak bisa, pasti saya gagal. Dengan begitu dia berkesimpulan, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Sehingga dia sampai tutup umurnya gajah itu ada dalam kekuasaan pemburu itu dan terantai pada tiang patok. Dia tidak pernah lepas dari situ. Karena dia berpikir bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai itu, tidak mampu memutuskan rantai itu. Sebenarnya dari kisah ini, bukan kekuatan gajah ini yang tidak memungkinkan dia untuk memutuskan rantai itu atau keluar dari masalahnya, bukan. Tetapi pikirannya lah yang membuat dia tidak bisa memutuskan rantai yang mengikatnya sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi pikiran seseorang menentukan bagaimana hidupnya, bagaimana tindakannya. Apa yang orang itu pikirkan tentang dirinya sendiri, itulah yang akan menentukan akan seperti apa dia itu sendiri. Ini kisah dari gambaran cerita sang gajah ini. Baik, kita kembali kepada materi kita tadi. Jadi dari materi ini,
kita diingatkan, jelek pada diri sendiri adalah penyakit mental. Jelek pada diri sendiri itu penyakit mental, yaitu penyakit yang menerima diri sebagai orang buruk, orang yang tak bernilai, tak berdaya, dan tidak mampu. Ini penyakit mental sebenarnya. Lalu pertanyaan, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan agar berhenti jelek pada diri sendiri? Agar perasaan atau emosi kita yang menganggap diri kita ini tidak baik, tidak sempurna ini bisa kita hindari atau terlepas dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat beberapa hal malam hari ini yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan. Yang pertama, bangun sifat optimisme di dalam diri. Bangun sifat optimisme di dalam diri kita, ya, dalam pribadi kita. Kita bangun. Sugesti terbesar dan sangat mujarab di dalam diri seseorang ialah kalimat saya bisa. Kalimat saya bisa. Atau sebaliknya kalimat saya tidak bisa. Dua kalimat ini yang menentukan bagaimana tindakan seseorang. Jadi kalau kita bangun sifat optimisme, rasa percaya diri, mampu di dalam diri, maka konsep yang kita pegang, yang kita nilai, yang kita letakkan pada diri kita adalah saya bisa. Saya bisa. Kalau orang bisa, saya bisa. Nah, ini dia. Nah, dari cerita awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa mengapa gajah itu sampai dia sudah dewasa, dia tidak pernah mampu melepaskan rantai yang mengikatnya. Karena dia berkesimpulan, dia sudah meletakkan dalam dirinya, dulu saya tidak bisa, sekarang pun tidak bisa. Nah, malam hari ini bagaimana kita bisa berhenti, ya, bisa menyetop sifat jelek pada diri sendiri, yaitu bangun sifat optimisme di dalam diri kita dengan berkata saya bisa. Ini menyangkut keyakinan pada diri sendiri, adalah kekuatan yang dahsyat untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi kalau kita bangun dalam diri kita ini, saya bisa. Kalau orang bisa, saya bisa. Ini yang akan menuntun kita, memberi rasa yakin bahwa kita bisa. Jadi di materi ini kita diingatkan, optimislah dengan hidup ini. Katakan saya bisa. Jangan lagi meletak pada diri kita, kita orang tidak bisa. Orang tidak berkemampuan, orang bukan siapa-siapa. Jadi ini poin pertama yang penting kita tanam dalam diri kita, yaitu bangun sifat optimisme di dalam diri kita. Yes, I can. Nah, ini prinsip yang jangan ditawar. Kalau ditawar kita tidak bisa melakukan sesuatu. Lalu yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berhenti atau stop jahat pada diri kita sendiri? Yaitu bertindak untuk mulai menjadi orang berhasil. Bertindak untuk mulai menjadi orang berhasil. Sekali lagi bahwa keberhasilan bukan di akhir, tetapi di awal. Mungkin kalimat ini sedikit membuat kita, kok bisa begitu. Tapi memang itu kenyataan, saudara-saudara. Jadi keberhasilan bukan di akhir, tetapi di awal. Karena itu, mulailah dengan sebuah tindakan yang membawamu di ujungnya hanya kamu bertemu dengan keberhasilan. Kalau begitu, keberhasilan itu bukan kebetulan. Keberhasilan itu bukan semata-mata nasib. Tapi kita yang memulainya, kita yang menentukannya. Itulah keberhasilan. Tidak ada orang yang ditetapkan oleh Yang Kuasa untuk menjadi orang yang gagal. Tidak ada. Kita semua tidak ditentukan untuk jadi orang gagal. Tapi setiap orang akan dituntun kepada keberhasilan itu sendiri melalui perjuangan hidupnya. Yang Kuasa menuntun kita
untuk berjuang mencapai titik keberhasilan itu sendiri. Mungkin secara umum kerennya orang bilang sukses gitu. Maaf, saya hanya pinjam istilah berhasil sajalah. Sukses itu memang sudah diketahui oleh banyak orang dan itu kalimat yang paling banyak digunakan hari-hari ini. Nah, kita harus mulai dengan mengetahui kebiasaan-kebiasaan bekerja orang-orang sukses atau orang-orang berhasil. Ini yang penting. Poin ini yang harus kita dapatkan. Orang-orang berhasil itu yang pertama mereka memulai dengan menetapkan target. Maka saya katakan tadi bahwa keberhasilan itu bukan di akhir, tapi di awal. Tetapkan target. Apa target yang kita mau capai? Dalam semua bidang yang kita tekuni, yang kita kerjakan, tetapkan target terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Agar pekerjaan itu memang betul-betul sudah tergambar hasilnya gitu. Kalau sebagai petani harus ada target. Sebagai pelajar harus ada target. Sebagai pengusaha, pebisnis ada target. Sebagai kaum akademisi atau pengajar, pendidik punya target. Jadi mulailah dengan menetapkan target. Inilah tindak yang sering membawa orang kepada keberhasilan. Lalu yang kedua, kalau sudah ada target, fokuslah pada target itu. Jangan pindah-pindah lagi. Kekuatan kita itu kan ada dalam pemikiran kita. Kita sudah targetkan, kita sudah tentukan ini pencapaian-pencapaian saya nanti. Maka fokuslah di situ. Fokus, beri diri ada di situ. Dengan kita fokus, kita akan melihat, kita akan mengetahui berapa persen yang sudah kita lalui untuk perjuangan mencapai target itu. Lalu yang ketiga, kebiasaan orang-orang berhasil itu giat sekali untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, giat mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi dengan kita giat mencapai target yang sudah kita tetapkan, itu kita akan semakin bergairah bergairah di situ. Mengapa? Karena kita tahu bahwa target kita itu sudah tergambar gitu. Nah, karena itu tidak ada orang sukses, orang berhasil itu sudah ada target dan dia mengerjakannya, lalu dia santai-santai, lalu dia tidak menyukainya lagi. Tentu tidak. Jadi orang-orang berhasil itu selalu giat. Saya pakai istilah giat itu mungkin istilah lain. Dia cinta sekali dengan targetnya itu. Dia ada di situ, dia bekerja keras di situ, itu dalam target. Nah, dari poin ini yang mau kita mengerti bahwa mencapai target itulah keberhasilan. Jadi kalau kita bolak-balik kalimat ini, tidak mungkin ada keberhasilan kalau tidak ada target. Dan sebaliknya kalau ada target, adalah keberhasilan. Nah, keberhasilan dan target ini, dia berjalan beriringan. Saya menggambarnya kayak sebuah koin uang logam. Dua sisinya berbeda, sebelah menyebelahnya, tetapi dia satu. Nah, target dengan keberhasilan ini adalah satu ya. Jadi kalau kita belajar dengan orang-orang sukses, mereka selalu di awal menetapkan, oh ini target saya, oh ini target saya. Nah ini dia. Lalu yang berikutnya, ini poin yang berikutnya menarik ya. Bagaimana kita bisa berhenti atau stop jahat pada diri sendiri. Berikan cinta kasih pada diri sendiri. Ini penting sekali. Mengapa ada orang sakit sekali menjalani hari-harinya hidupnya? Karena dia tidak menemui cinta. Tidak menemui kasih. Justru orang yang menemui cinta dan kasih, orang itu akan merasa enjoy, merasa nyaman. Dan tidak menolak diri sendiri. Justru dia akan menerima diri sendiri. Lalu kita berpikir, wah kalau gitu harus ada orang lain loh
yang mengasihi saya, mencintai saya, betul. Tetapi ingat, ada prinsip yang harus kita berikan, lakukan untuk menikmati cinta kasih itu. Jangan menolak diri sendiri. Ini standarnya. Terimalah diri sendiri sebagaimana adanya. Karena ketika kita menolak diri kita sendiri atau jahat pada diri sendiri, nah, itu berarti kita tidak memuliakan diri kita sendiri, tidak mencintai diri kita sendiri. Jadi jangan menolak diri sendiri. Setiap orang punya potensi. Yang kuasa itu lahirkan kita ke muka bumi ini dengan potensi masing-masing, ya. Tidak ada orang yang tidak punya potensi. Nah, bukti cinta pada diri sendiri ialah menghidupkan dan memainkan potensi diri sendiri. Agar apa? Agar diri kita merasa hangat dan menghangatkan orang di sekitar kita. Jadi konsep cinta kasih ini pertama memang membangkitkan di dalam diri kita sendiri semangat, penerimaan, keyakinan pada diri sendiri, kemudian itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita perlu cinta kasih, ya, setiap orang membutuhkan cinta kasih. Orang merasa senang jika dicintai oleh orang lain. Perasaan yang sama juga berlaku bagi diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri memberi cinta kepada diri kita sendiri, maka diri kita sendirilah yang merasa bahagia. Jadi konsep ini, konsep menerima diri ini, menghargai diri sendiri ini, karena kita sadar kita memerlukan cinta kasih. Jadi kalau orang lain bisa beri cinta kasih kepada orang lain, dan itu membuat orang lain merasa nyaman, nah, cinta kasih dari diri kita ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Tetapi yang pertama, berikanlah cinta kasih itu kepada diri kita sendiri. Jadi kepada siapakah kebaikan itu harus diberikan? Yaitu kepada diri kita sendiri. Kebaikan, cinta kasih harus diberikan kepada diri kita sendiri terlebih dulu. Karena itu, bagaimana cara atau apa yang dilakukan ketika kita memberi cinta kasih? Maka katakan kepada diri kita sendiri, kamu hebat. Ini sugesti terbesar, ya. Walau orang lain tidak bilang kamu hebat, diri kamu sendiri bilang kamu hebat, kamu istimewa, kamu bisa, kamu sukses, kamu adalah pemenang dan bukan pecundang. Inilah emosional cinta kasih yang harus kita katakan kepada diri kita sendiri. Oke, orang lain mungkin bisa mengatakan itu kepada kita, ya. Orang lain bisa mengatakan itu. Tapi sebelum orang lain mengatakan itu, lebih baik diri kita sendiri katakan kepada diri kita sendiri. Saya ingat dulu waktu saya masih belajar, ya, seorang dosen kasih saya motivasi gini. Coba kamu berdiri di depan kaca cermin, kalau bisa beli kaca cermin yang besar, bisa memuat seluruh gambar pantulan cahaya wajah kamu, dan kamu berdiri di situ. Kamu katakan, bicara kamu kepada diri kamu sendiri. Katakan kepada diri kamu sendiri, kamu itu hebat, kamu itu istimewa, kamu bisa, kamu orang sukses, kamu adalah pemenang dan bukan pecundang. Ini memberi sebuah rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ini cinta kasih yang kita beri kepada diri kita sendiri. Nah, ketika kamu berkata kepada dirimu sendiri, kamu bisa, maka kamu pun bisa, ya. Tetapi jika kita berkata kepada diri kita sendiri, kita tidak bisa, maka selama-lamanya kita pun mengklaim, menempatkan posisi diri kita sebagai orang yang tidak bisa. Dan selama itu juga kita tidak mengerjakan atau berbuat apa-apa. Jadi di bagian ini ada sebuah tulisan yang saya senang menemukan tulisan ini dan membacanya. Yang berbunyi begini, tidak ada orang yang benar-benar stay di kehidupan kita.
Semua akan berubah dan pergi pada waktunya. Yang tersisa hanyalah diri sendiri. Makanya jangan terus-terusan nyalahin dan benci pada diri sendiri. Jadi tulisan ini mengingatkan saya, semua akan pergi. Tidak ada yang betul-betul tinggal lama di dalam diri kita. Tidak ada, semua akan pergi pada waktunya. Yang tersisa hanya diri kita sendiri. Karena itu janganlah terus-terusan menolak diri, ya, membenci diri sendiri. Karena memang diri kita sendirilah yang akan tinggal sampai pada akhirnya dengan diri kita sendiri. Jadi malam hari ini hal terakhir untuk kita, apakah langkah suksesmu hari ini? Apa langkah suksesmu hari ini? Ini penting. Di materi yang saya sudah paparkan, kita tanamkan mulai sekarang, saya mau jadi orang sukses. Saya mau berhasil. Saya mau jadi orang yang punya kemampuan, ya, memiliki power untuk menjalani hidup saya sendiri. Jadi langkah sukses kita hari ini, mulai sekarang katakan kepada diri kita sendiri, saya bisa. Saya bisa. Katakan pada diri kita sendiri, saya bisa. Sambil duduk dengan tenang, cara dalam hatimu, pegang dadamu, buka seluruh perasaan kita masing-masing, katakan, saya bisa. Kalau saya bilang, ini saya salimin, ya, salimin, saya, kamu bisa. Salimin, kamu bisa. Ini merupakan emosional yang terpenting, harus seseorang kembang di dalam dirinya. Jangan pikirkan terus penilaian orang, kita ini tidak sanggup, kita tidak bernilai, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Jangan. Mulai saat ini katakan, saya bisa. Lalu yang kedua, katakan kepada diri kita, saya ditetapkan untuk menjadi orang sukses, bukan orang gagal. Mitos selalu berkata kepada orang-orang bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan orang yang diperhitungkan. Loh, saya tinggal di kampung, saya lahir dari keluarga ini, keluarga miskin dan sebagainya. Mari tinggalkan pikiran itu, maka tetapkan dalam diri kita bahwa saya bisa menjadi orang sukses, bukan orang gagal. Tadi saya sudah katakan, yang kuasa tidak menetapkan kita untuk jadi orang gagal. Justru yang kuasa itu menuntun kita, menyertai kita dalam perjuangan kita untuk menjadi orang sukses. Yang berikutnya, apa langkah sukses kita hari ini? Katakan, saya adalah pribadi yang berharga. Saya pribadi, saya orang yang istimewa. Saya hebat. Karena itu saya berhak mencintai diri saya dan memperlakukannya secara istimewa. Cintai diri kita, perlakukan diri kita secara istimewa. Inilah pikiran orang-orang sukses, orang-orang hebat. Jadi yang hari ini kita dengar, orang menjadi motivator, orang menjadi banyak kesuksesan yang mereka capai, pikiran mereka ada dalam hal-hal yang saya sampaikan malam hari ini. Karena itu, nah ini kalimat terakhir saya, karena itu jangan minder, jangan malu, jangan takut, dan jangan merasa diri tidak bernilai. Sekali lagi, jangan minder, jangan malu, jangan takut, dan jangan merasa diri tidak bernilai. Sebab sesungguhnya semua orang punya potensi. Semua orang punya potensi. Siapapun kita, ya. Kita tinggal di mana saja hari ini. Mungkin di tengah hutan, di kampung, di pedalaman, di kota, di desa. Semua orang punya potensi. Untuk apa? Untuk menjadi orang berhasil. Karena itu, berjuanglah dengan penuh keyakinan kita bisa. Saya bisa, saudara bisa, jadi kita semua bisa. Di malam hari ini, stop jahat pada diri sendiri. Karena apa? Karena kita punya potensi. Karena kita berjuang, pasti akan mencapai keberhasilan. Jadi, mulai sekarang ini, yakinlah kita bisa. Baik, saudara-saudara, ini materi yang saya
bisa bagikan saat ini untuk peserta ini ya, Zoom ini atau pertemuan ini, daring ini, kelas daring ini. Mungkin dalam penyampaian ini ada yang kurang dimengerti atau kurang nyaman di pemikiran saudara-saudara. Mohon maaf, memang ini materi yang saya pikir sudah menolong banyak orang termasuk saya ya. Bagaimana menggali potensi diri untuk mencapai kemampuan ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk host untuk PKBM Siloam yang sudah kasih kesempatan untuk bisa berbagi malam hari ini. Mohon maaf apabila jauh daripada apa yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Oke Pak Salimin, terima kasih atas materinya, sangat luar biasa dan saya sangat diberkati lewat penyampaian yang Bapak sampaikan. Dan perlu teman-teman ketahui, Pak Salimin ini adalah mentor saya. Beliau yang membimbing skripsi saya waktu tahun 2018-2019. Jadi beliau adalah bagian dari dibalik keberhasilan saya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Salimin, sangat luar biasa materinya. Ini adalah materi terakhir untuk pembelajaran daring PKBM Siloam. Dan pada minggu depan kita akan ulangan, nanti soalnya akan kami kirim di grup. Dan untuk soal ulangan nanti akan dibuat oleh tutor. Di sini ada beberapa tutor yang hadir, ada Pak Freddy, ada Bu Priscila tadi, Bu Priscila, Bang Diki ada yang hadir. Nah, terima kasih atas kehadiran tutor dan siswa yang aktif pada pembelajaran daring semester ganjil tahun ini. Oke, jika ada pertanyaan, mumpung ada Pak Salimin, di sini ada banyak yang angkat tangan. Kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Gimana? Di sini yang angkat tangan yaitu Saudara Ari. Kalau ada pertanyaan, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke, saya rasa sampai di situ dulu ya. Segitu dulu ya. Oke. Oke teman-teman, sangat luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini. Sangat banyak yang hadir. Tadi sampai jumlahnya 30 peserta, termasuk narasumber. Jadi sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan untuk pertemuan daring ini yang terakhir, nanti kita mulai daring lagi yaitu Januari 2024. Jadwalnya akan kami info di grup. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir, nanti akan saya kirim di grup. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.